sebagai bagian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul terletak di sebelah timur pusat pemerintahan Kota Yogyakarta. Gunung Kidul menjadi istimewa karena dilewati gugusan Kars Gunung Sewu yang terhampar mendominasi wilayah selatan. Keberadaan bentang lahan Kars bukannya tidak memberikan konsekuensi apapun. Batuan gamping penyusun lahan Kars membuat air menjadi barang langka di wilayah ini. Selain itu, material gamping juga membuat tanah cenderung tipis dan minim unsur hara. Kondisi tersebut tentu saja menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi perkembangan aktivitas pertanian. Hal ini menjadi sebuah ironi, mengingat usaha agraria merupakan mata pencaharian sebagian besar masyarakat Gunung Kidul. Akibatnya, kemiskinan tidak lagi menjadi pemandangan asing di wilayah pegunungan selatan ini. Namun, Tuhan selalu berlaku adil. Di samping kondisi tanah yang tidak subur, terbentang puluhan kilometer garis pantai di pesisir selatan Gunung Kidul. Di antara pantai tersebut adalah Sadranan dan Ngandong. Keduanya dikenal karena memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Mulanya saya tahun 88 pernah melaut pakai kapal yang belum pakai mesin ya, pakai dayungan seperti ini. Sering terjadi kecelakaan. Lalu setelah terjadi kecelakaan, beberapa kali kecelakaan, akhirnya kapal tersebut dipotong jadi 3 oleh orang tua saya. Itu kapal dari kayu. Awalnya dari cuma 1 kapal yang belum bermesin dipotong, akhirnya ada investor juga yang masuk, langsung dibelikan 3. Awalnya dari petani, mulai beralih sebagian kecil beralih profesi ke laut. Nah, begitu, tapi juga memang tidak mudah untuk dari petani merubah ke laut, itu juga tidak mudah. Lalu dengan hasilnya waktu itu juga lumayan ya dibanding dengan kerja petani. Lalu ada yang minat, kita ajak. Pengunjung yang nggak banyak mencoba tahun 2011 mencoba untuk snorkeling. Nah, kita coba untuk snorkeling hanya tamu-tamu khusus yang mungkin makan, diajak main ke laut, pakai masker ya. Ya, untuk kegiatan di Pantai Ngandong sini selain pedagang, juga nelayan. Jadi kegiatan nelayan ini tergantung dengan musim. Kalau musim ikan malaman ya, seperti ikan tongkol, ikan tenggiri, itu biasa di malam hari. Atau mungkin layur ya, yang layur pancingan di malam hari. Itu berangkat sore, biasanya pulang pagi. Ada kapal nelayan yang pakai kapal, juga ada nelayan darat. Nelayan darat itu juga bisa menangkap ikan, menangkap lobster. Bekerja bersama alam menjadikan nelayan sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Karena menjadikan laut sebagai kawan,
berarti telah bersiap berdamai dengan kehendak alam. Sebenarnya itu setiap hari itu bisa melaut sebenarnya, tapi kan faktor yang paling utama itu cuaca, sama kalau di sini adat tuh yang nggak boleh melaut tuh Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon tuh nggak boleh melaut. Di ini tuh untuk komoditas paling utama itu lobster sama tenggiri, lobster mas. Tapi alat buat cari lobster itu mahal. Itu untuk alat penangkapan yang paling unggul di sini jaring milenium. Kalau di sini nama lokalnya jaring pelintir. Itu buat nangkap tenggiri, buat nangkap ikan queenfish itu. Kalau di sini talang-talang kalau bahasa lokalnya talang-talang. Itu para pasangnya itu biasanya itu sore melaut, terus tabur jaring jam setengah 8 malam itu tarik langsung pulang biasanya. Untuk baby lobster tuh biasanya tuh sore tabur goni turunin, terus janjetnya dihidupin, lampu hidupin semua, udah tinggal pulang. Terus nanti esok jam 5 tarik. Gelombang itu kalau hasilnya banyak biasanya disikat, biasanya nggak peduli itu gelombang besar atau gimana, yang penting kalau ada hasil banyak itu bisa melaut. Ya itu paling, kalau walaupun mbak tenang, walaupun mbak bagus, kalau adat itu biasanya Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon itu nggak boleh melaut, ya nggak boleh melaut. Sebagai pekerjaan yang sangat ditentukan oleh kehendak alam, pendapatan para nelayan cenderung tidak menentu dari waktu ke waktu. Sebenarnya itu mencukupi kalau pas ada musim. Tapi kalau pas ini, kalau dikatakan bisa musim paceklik itu nggak keluar apa-apa. Musim paceklik. Musim-musim panen kayak nelayan itu gimana ya, hasilnya memang banyak. Tapi di saat-saat tidak musim panen, kadang-kadang ada kerugiannya. Jadi manajemennya yang nggak bisa untuk mengatur keuangan. Kadang-kadang di saat musim panen itu apa yang di depan, apa yang diinginkan dibeli. Sebagai upaya mitigasi dari tidak menentunya pendapatan hasil melaut, beberapa masyarakat mencoba peruntungan lain dari kegiatan pariwisata. Salah satunya adalah Pak Taryono. Awal wisata snorkeling itu kira-kira tahun 2014. Nah, dulu itu pertama itu kan belum ada snorkeling, itu banyak di sini bapak-bapak yang mencari gurita itu sama mencari ikan kan yang dipakai masker, pakai alat selam itu. Ya, terus setelah mencari itu, oh ini kayaknya bagus kalau dibuat untuk nyelam snorkeling. Nah, pertama yang buka snorkeling itu bukan saya mas, saya udah orang keberapa gitu. Yang pertama itu Pak Budi kalau yang di Sadranan, kalau yang di Ngandong Pak Jiman. Nah, kebetulan Pak Jiman waktu itu yang pertama kali yang di Ngandong yang buka, terus dia ya menularkan kepada saya, coba buka snorkeling. Kebetulan waktu itu wisata memang belum terlalu rame, belum viral. Wisata Gunung Kidul belum viral waktu itu. Kebetulan tambah tahun wisata Gunung Kidul lebih dikenal, semakin banyak pengunjung. Terus saya dikasih wejangan sama Pak Jiman itu, ini wisata kayaknya akan berkembang, coba ikut buka snorkeling.
Ikan berbagai corak berenang hilir mudik di tengah perairan dangkal. Karang berbagai ukuran dan warna berdiri kokoh di antara gempuran ombak pantai selatan. Kedua biota laut ini bekerja sama membentuk landscape bawah laut yang indah. Keelokan bahar inilah yang kemudian menjadi daya tarik utama Sadranan. Pertama itu saya beli kacanya itu yang harga yang mereknya yang enggak kualitas yang bagus lah ya, yang kualitas rental aja itu. Waktu itu satunya 275 waktu itu. Saya beli 5, terus pelampung waktu itu 135. Beli 5 itu. Ya sekitar berapa juta itu. Kalau untuk snorkeling pelayanannya ya pemandu, terus khususnya snorkeling pakai kaca, sepatu karet, bukan sepatu katak, sepatu karet, terus pelampung itu aja. Sama kalau yang plus file foto ya ada juga, tergantung permintaan pengunjung. Kalau kita bicara snorkeling, sebenarnya ada beberapa dampak yang mungkin bisa berakibat terhadap ekosistem terumbu karang yang ada di sana. Pertama, ketika misalnya dia dalam snorkeling, dalam mengayuh kakinya itu dia tidak hati-hati. Kalau snorkeling itu kan yang bagus itu kan dia kakinya digerakkan dari pangkal paha, jadi lurus gini loh. Nah kadang wisatawan yang itu dia belum berpengalaman, dia menggerakkan kakinya itu seperti mengayuh sepeda itu loh, mengayuh becak, jadi nekuk kakinya. Nah itu yang kadang-kadang itu berbahaya untuk mematahkan terumbu karang itu. Jadi terumbu karang misalnya itu kan ada yang terumbu karang yang lancip-lancip itu ya, Acropora misalnya, itu kalau kena kayuhan becak itu kita nyebutnya ngayuh kayak orang becak, itu bisa mematahkan terumbu karang. Kalau yang injak karang itu biasanya senor yang pengunjung-pengunjung yang belum bisa fasih banget bermain snorkeling, kadang panik jadinya nginjek gitu. Kalau memang sengaja nginjek itu kayaknya enggak, tapi itu faktor kaget, faktor apa panik ada enggak gitu. Ya pernah mas, pernah itu pengunjung itu ya nggak sengaja, karena apa ya, melihat ular laut itu takut ya, karena nggak terlalu dalam toh, jadi bisa jalan ya, itu yang biasanya mau merusak. Terumbu karangnya dari rusak atau kayak Patah mas, patah itu mas, terumbu karangnya keinjak atau patah. Namun, bagai dua sisi mata pisau, selain membawa kepuasan bagi pengunjung dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar, kegiatan snorkeling berpotensi membawa konsekuensi negatif bagai denyut kehidupan bawah laut Sadranan. Untuk meminimalkan dampak negatif wisata snorkeling terhadap lingkungan, khususnya ekosistem yang ada di pesisiran itu ya, ada terumbu karang, lamun, mangrove dan sebagainya. Tentu saja yang pertama kita bisa mengedukasi masyarakat. Jadi tadi saya sampaikan dalam proses mengayuh atau berenang itu yang digerakkan itu dari pangkal pahanya, bukan dari telapak kakinya, tapi dari pangkal pahanya, sehingga itu nanti dia bisa lurus seperti ini. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kan orang itu suka butuhnya berdiri di mana, itu berdiri di atas terumbu karang, akhirnya dia bisa mematahkan terumbu karang tersebut. Padahal kalau kita lihat gitu ya, terumbu karang itu kan pertumbuhannya sangat
sangat lambat ya, dalam 1 tahun itu dia bisa tumbuh 1 cm saja itu sudah bagus sekali. Nah bayangkan ketika misalnya kita punya terumbu karang 1 jari saya ini, kemudian Anda misalnya berdirinya sembarangan atau mungkin dalam mengayuh snorkeling itu dia ngasal, nanti bisa patah. Itu kan misalnya ini 5 tahun, membutuhkan waktu 5 tahun, akhirnya kan 5 tahun itu dia sia-sia terumbu karangnya. Ini Mas, kita kan sebelum melaksanakan snorkeling itu kita briefing dulu Mas, nanti batas-batasnya sampai sana, terus larangannya apa saja. Kalau ada karang diusahakan jangan sampai menginjak, terus ada ikan yang sekiranya berbahaya jangan disentuh, atau melihat bulu babi jangan disentuh, atau melihat hewan-hewan binatang laut yang lainnya yang sekiranya itu berbahaya itu dihindari aja. Kita cuma melihat saja ikan-ikan itu aja. Oke. Ya biasanya kita untuk meminimalisir menginjak karang itu kita arahkan yang agak jauh dengan terumbu karangnya itu, jadi nggak terlalu dekat gitu, jadi cuma bisa melihat aja Mas. Itu cuma anunya kita. Terlepas dari segala permasalahan yang ada, telah terbukti bahwa bagi masyarakat pesisir, laut bagaikan emas biru yang menjadi sumber penghidupan mereka. Ya, laut mencerahkan saya karena saya bekerja sama dengan usaha pribadi ya. Saya bekerja sama dengan istri. Saya melaut, dapat ikan, saya timbang di TPI, yang beli istri saya. Istri saya dijual lagi untuk matang. Nah, kebetulan wisata yang datang ke sini itu inginnya ikan yang fresh. Jadi dari laut mau makan di pantai itu yang ikan yang benar-benar fresh. Nah, itu ada nilai ekonomis yang sangat tinggi. Suka dukanya kalau ya gelombang, pas kena gelombang di tengah laut gitu. Ya kita gelombang terus kapal kebalik, terus mau ke laut jemping, terus nanti pecah ya udah resiko nelayan itu sih. Di pesisir pantai tuh kalau nggak ngelaut apa nggak di laut tuh yang kurang gitu. Sebenarnya bisa cari di sini kan pariwisata juga banyak. Sebenarnya bisa ke pariwisata, tapi kan gimana ya? Nah orang melaut tuh orang seneng melaut. Ya untuk selama saya buka rental snorkeling ini ya yang jelas sudah membantu ekonomi keluarga saya. Terus tapi ya dukanya itu kadang-kadang Mas, kalau pas ombak pasang itu nggak bisa buka Mas. Sabtu Minggu pas hari libur ombaknya pasang, pas ada yang udah pesen mau snorkeling hari ini, pas nyampe sini ombaknya nggak memungkinkan untuk bermain snorkeling itu. Sepenggal kisah masyarakat pesisir tersebut menyadarkan kita bahwa laut telah mengajarkan banyak hal tentang bagaimana memulai hal baru, tentang bagaimana bekerja bersama alam, dan tentang bagaimana terus menjalani hidup dengan gagah berani. Seperti sebuah lakara, sampan tua yang mengarungi membuka lembaran hikayat Bahar Nusantara. Salam lestari ya.